Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Wangi, NPM 212191123 dari kelas C. Saya di sini akan mempresentasikan makalah dari kelompok 3, yaitu Landasan Psikologis Pendidikan. Baik, langsung saja. Yang pertama, di sini saya akan mempresentasikan mengenai ringkasan dari makalah tersebut. Yang pertama, ringkasan. Makalah ini berisikan kajian teori yang membahas landasan psikologis pendidikan yang mengkaji konsep dasar dari landasan pendidikan, bentuk-bentuk psikologi pendidikan, pentingnya landasan pendidikan, kontribusi psikologi pendidikan dalam proses belajar. Selain itu, latar belakang, rumusan masalah, manfaat dan tujuan landasan psikologis pendidikan, terdapat kontribusi psikologis pendidikan. Dengan adanya kontribusi ini, maka landasan psikologi erat kaitannya dengan pengembangan kurikulum pendidikan, terutama berkenaan dengan pemahaman aspek-aspek perilaku dalam konteks belajar mengajar. Bab 1 Pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Pendidikan adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Dengan pendidikan, manusia dapat memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya. Banyak pendidik yang memaksakan kehendaknya kepada peserta didik untuk melakukan hal yang mereka inginkan, sedangkan peserta didik sendiri tidak membutuhkannya. Maka, setiap guru dituntut untuk memahami teori psikologis pendidikan agar potensi yang ada pada peserta didik dapat dikembangkan berdasarkan tahap perkembangannya. Banyak para ahli yang memaparkan tentang perkembangan peserta didik, diantaranya Piaget, Carl Rogers, Constam. Pendidikan selalu melibatkan kejiwaan manusia, sehingga landasan psikologi merupakan salah satu landasan yang penting dalam bidang pendidikan. Sementara itu, keberhasilan pendidik dalam melaksanakan berbagai peranannya akan dipengaruhi oleh tentang pemahaman dalam pendidikan perkembangan peserta didik. Oleh karena itu, agar sukses dalam mendidik, perlu memahami proses perkembangan, sebab akan membantu dalam memahami tingkah laku. Tingkah laku siswa sendiri dipelajari dalam suatu ilmu yang disebut sebagai psikologi, berdasarkan keterkaitan antara pendidikan dan kejiwaan. Landasan psikologi pendidikan diartikan sebagai suatu landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya, serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia pada setiap tahapan usia perkembangan tertentu untuk mengenali dan menyikapi manusia sesuai dengan tahapan usia perkembangannya yang bertujuan untuk memudahkan proses pendidikan. Karena pentingnya landasan psikologis pendidikan dalam proses pembelajaran, maka makalah ini akan membahas tentang landasan psikologis pendidikan, bentuk psikologi dalam pendidikan, pentingnya landasan psikologi dalam pendidikan, dan juga implikasi landasan psikologis dalam pendidikan. B. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari makalah tersebut, yang pertama, bagaimanakah landasan psikologis pendidikan? Yang kedua, bagaimanakah bentuk psikologi dalam pendidikan? Yang ketiga, bagaimana pentingnya landasan psikologi dalam pendidikan? Yang keempat, bagaimana kontribusi landasan psikologi dalam pendidikan? C. Tujuan penulisan makalah. Adapun tujuan dari penulisan makalah, yang pertama, dapat memahami teori landasan psikologi pendidikan. Yang kedua, pengajar dapat memahami kepribadian dan juga cara mengajar terhadap peserta didik.
Yang ketiga, dapat memahami pentingnya landasan psikologi pendidikan. Yang keempat, dapat memahami kontribusi landasan psikologi pendidikan. D. Manfaat makalah. Manfaat dari makalah landasan psikologis pendidikan ini, yang pertama, berkontribusi terhadap pengembangan kurikulum, dan yang kedua, berkontribusi terhadap sistem pembelajaran. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaksan Rabani. NPM saya 212191107 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang landasan psikologis pendidikan dan bentuk-bentuk psikologis dalam pendidikan. Bab 2, kajian teori. A. Landasan psikologi pendidikan. Proses kegiatan pendidikan melibatkan proses interaksi psikofisik dalam sosio-kultural yang antropologis, filosofis, normatif. Artinya, pendidikan adalah suatu kegiatan yang menyangkut interaksi kejiwaan antara pendidik dan peserta didik dalam suasana nilai-nilai budaya suatu masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan selalu melibatkan aspek-aspek yang tidak dipisahkan satu sama lain, yaitu aspek kejiwaan, kebudayaan, kemasyarakatan, norma-norma, dan kemanusiaan. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari jiwa manusia. Psikologi berasal dari kata Yunani psyche, yang artinya jiwa. Logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi secara etimologi, psikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai gejalanya, proses maupun latar belakangnya. Secara umum, psikologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari gejala kejiwaan yang ditampakkan dalam bentuk perilaku baik manusia ataupun hewan yang pemanfaatannya untuk kepentingan manusia, ataupun aktivitas-aktivitas individu baik yang disadari ataupun yang tidak disadari, yang diperoleh melalui suatu proses atau langkah-langkah ilmiah tertentu, serta mempelajari penerapan dasar-dasar atau prinsip-prinsip, metode, teknik, dan pendekatan psikologis untuk memahami dan memecahkan masalah-masalah dalam pendidikan. Menurut Pidarta 2007, psikologi atau ilmu jiwa adalah ilmu yang mempelajari jiwa manusia. Jiwa itu sendiri adalah roh dalam keadaan mengendalikan jasmani yang dapat dipengaruhi oleh alam sekitar. Jiwa manusia berkembang sejajar dengan pertumbuhan jasmani. Pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia, sehingga landasan psikologis pendidikan merupakan suatu landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya, serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia pada setiap tahapan perkembangan tertentu, untuk mengenali dan menyikapi manusia sesuai dengan tahapan usia perkembangannya, yang bertujuan untuk memudahkan proses pendidikan. Keadaan anak yang tadinya belum dewasa hingga menjadi dewasa berarti mengalami perubahan karena dibimbing, dan kegiatan bimbingan merupakan usaha atau kegiatan berinteraksi antara pendidik, anak didik, dan lingkungan. Perubahan tersebut adalah merupakan gejala yang timbul secara psikologis di dalam hubungan. Inilah kiranya pendidik harus mampu memahami perubahan yang terjadi pada diri individu, baik perkembangan maupun pertumbuhannya. Atas dasar itu pula, pendidik perlu memahami landasan pendidikan dari sudut psikologis dalam perkembangan jiwa dan jasmani. Inilah seharusnya anak-anak belajar, sebab pada masa ini mereka peka untuk belajar, punya waktu yang banyak untuk belajar. Masa belajar ini bertingkat sejalan dengan fase-fase
perkembangan mereka. Oleh karena itu, layanan-layanan pendidikan terhadap mereka harus pula dibuat bertingkat-tingkat agar pelajaran itu dapat dipahami oleh anak-anak. Psikologi adalah salah satu landasan pokok dari pendidikan. Antara psikologi dengan pendidikan merupakan satu kesatuan yang sangat sulit dipisahkan. Subjek dan objek pendidikan adalah manusia, sedangkan psikologi menelaah gejala-gejala psikologis dari manusia. Dengan demikian, keadaan menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dalam proses dan pelaksanaan kegiatan pendidikan. Peranan psikologi menjadi sangat mutlak. Analisis psikologi akan membantu para pendidik memahami struktur psikologis anak didik dan kegiatan-kegiatannya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan secara efektif. Landasan psikologis pendidikan adalah kajian tentang dasar-dasar psikologi yang dapat menjadi landasan teori maupun praktik pendidikan. Adapun tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu pendidik tidak hanya mencerdaskan intelektualnya saja, tetapi pendidik juga harus mengembangkan kecerdasan spiritual, emosional, sosial, dan kecerdasan kognitif. Pada umumnya, para ilmuwan membagi psikologi menjadi dua golongan, yaitu satu, psikologi metafisika yang menyelidiki hakikat yang seperti jiwa yang dilakukan oleh Plato dan Aristoteles. Dua, psikologi empiris yang menyelidiki gejala-gejala kejiwaan. Dan B. Bentuk psikologi dalam pendidikan. 1. Psikologis perkembangan. Ada 3 teori atau pendekatan tentang perkembangan. Pendekatan yang dimaksudnya adalah Nana Saudi 1989, pendekatan pertahapan perkembangan individu berjalan melalui tahapan-tahapan tertentu. Pada setiap tahap-tahap memiliki ciri khusus yang berbeda dengan ciri-ciri pada tahap-tahap yang lain. Pendekatan diferensial, pendekatan ini dipandang individu-individu itu memiliki kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan. Atas dasar ini, lalu orang-orang membuat kelompok-kelompok anak-anak yang memiliki kesamaan dijadikan satu kelompok. Maka terjadilah kelompok berdasarkan jenis kelamin, kemampuan, intelek, bakat, ras, status sosial, ekonomi. Pendekatan ipsatif. Pendekatan ini berusaha melihat karakteristik setiap individu, dapat saja disebut sebagai pendekatan individual, melihat perkembangan seseorang secara individual. Dari ketiga pendekatan yang dilaksanakan adalah pendekatan pentahapan. Pendekatan pentahapan ada 2 macam, yaitu bersifat menyeluruh dan yang bersifat khusus. Yang menyeluruh akan mencakup segala aspek perkembangan sebagai faktor yang diperhitungkan dalam menyusun tahap-tahap perkembangan, sedangkan yang bersifat khusus hanya mempertimbangkan faktor tertentu saja sebagai dasar menyusun tahap-tahap perkembangan anak. Misalnya, pertahapan Piaget, Kohlberg, dan Erikson. Psikologi perkembangan menurut Rousseau membagi masa perkembangan anak atas 4 tahap, yaitu 1. Masa bayi dari 0 sampai 2 tahun sebagian besar merupakan perkembangan fisik. 2. Masa anak dari 12 tahun yang dinyatakan perkembangan baru seperti hidup manusia primitif. 3. Masa pubertas dari 12 tahun sampai 15 tahun ditandai dengan perkembangan pikiran dan kemauan untuk berpetualang. 4. Masa adolesen dari 15 tahun sampai 25 tahun. Pertumbuhan seksual menonjol, sosial, kata hati, dan moral remaja ini sudah mulai belajar berbudaya. Yang kedua, psikologi belajar di kalangan ahli psikologi. Terdapat keragaman dalam cara menjelaskan dan mendefinisikan makna belajar learning, namun baik secara eksplisit maupun secara implisit pada akhirnya terdapat kesamaan maknanya, ialah bahwa definisi manapun konsep belajar itu selalu menunjukkan kepada suatu proses perubahan perilaku atau pribadi seseorang berdasarkan praktik atau pengalaman tertentu. Secara psikologis, belajar dapat didefinisikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara sadar dari hasil interaksinya dengan lingkungan.
Definisi ini menyiratkan dua makna. Pertama, bahwa belajar merupakan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku. Kedua, perubahan tingkah laku yang terjadi harus secara sadar. Maka kegiatan dan usaha untuk mencapai perubahan tingkah laku itu dipandang sebagai proses belajar, sedangkan perubahan tingkah laku itu sendiri dipandang sebagai hasil belajar. Hal ini berarti belajar pada hakikatnya menyangkut dua hal, yaitu proses belajar dan hasil belajar. Para ahli psikologi cenderung untuk menggunakan pola-pola tingkah laku manusia sebagai suatu model yang menjadi prinsip-prinsip belajar. Prinsip-prinsip belajar ini selanjutnya lazim disebut dengan teori belajar. Satu, teori belajar klasik dan tetap dapat dimanfaatkan antara lain untuk menghafal perkalian dan melatih soal-soal. Disiplin mental. Teori naturalis bisa dipakai dalam pendidikan luar sekolah, terutama pendidikan seumur hidup. Yang kedua, belajar behaviorisme bermanfaat dalam mengembangkan perilaku-perilaku nyata seperti rajin, mendapat skor tinggi, tidak berkelahi, dan sebagainya. 3. Teori-teori belajar kognisi berguna dalam pelajari materi-materi yang rumit yang membutuhkan pemahaman, untuk memecahkan masalah dan untuk mengembangkan ide. Yang ketiga, psikologi sosial. Menurut Hollander 1981, psikologi sosial adalah psikologi yang mempelajari psikologi seseorang di masyarakat, yang mengkombinasikan ciri-ciri psikologi dengan ilmu sosial untuk mempelajari pengaruh masyarakat terhadap individu dan antar individu. Menurut Klinger, faktor-faktor yang menentukan motivasi belajar adalah 3. Minat dan kebutuhan individu, 4. Persepsi kesulitan, tugas-tugas, 5. Harapan dan sukses. Baik, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dalpas William Syam. Nomor NPM saya 212191094. Di sini saya akan melanjutkan materi yang tadi teman saya sampaikan. Nah, yang selanjutnya C. Pentingnya landasan psikologi dalam pendidikan. Landasan psikologi dalam pendidikan merupakan salah satu landasan yang penting dalam pelaksanaan pendidikan. Karena keberhasilan pendidik dalam menjalankan tugasnya sangat dipengaruhi oleh pemahamannya tentang peserta didik. Oleh karena itu, pendidik harus mengetahui apa yang harus dilakukan kepada peserta didik dalam setiap perkembangan yang berbeda dari bayi hingga dewasa. Nah, keadaan anak yang tadinya belum dewasa hingga menjadi dewasa berarti mengalami perubahan, karena bimbingan dan kegiatan bimbingan merupakan usaha atau kegiatan berinteraksi antara pendidik, anak didik, dan lingkungan. Nah, perubahan tersebut adalah gejala yang timbul secara psikologis. Di dalam hubungan inilah kiranya pendidik harus mampu memahami perubahan yang terjadi pada diri individu, baik perkembangan maupun pertumbuhannya. Atas dasar itu pula pendidik perlu memahami landasan pendidikan dari sudut psikologis. Dengan demikian, psikologis adalah salah satu landasan pokok dari pendidikan. Antara psikologis dengan pendidikan merupakan satu kesatuan yang sangat sulit untuk dipisahkan. Dan subjek objek pendidikan adalah manusia, sedangkan psikologi menelaah gejala-gejala psikologis dari manusia. Dengan demikian, keduanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Yang selanjutnya dalam proses dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pendidik, peran psikologi menjadi sangat mutlak. Analisis psikologi akan membantu para pendidik untuk memahami struktur psikologis anak didik dan kegiatan-kegiatannya, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan
pendidik secara efektif. Yang selanjutnya D. Kontribusi psikologis pendidikan dalam proses belajar. Yang kesatu ada kontribusi psikologi pendidikan terhadap pengembangan kurikulum. Kajian psikologi pendidikan dalam kaitannya dengan pengembangan kurikulum pendidikan, terutama berkenaan dengan pemahaman aspek-aspek perilaku dalam konteks belajar mengajar. Nah, terlepas dari berbagai aliran psikologi yang mewarnai pendidikan, pada intinya kajian psikologis ini memberikan perhatian terhadap bagaimana input, proses, dan out pendidikan dapat berjalan dengan tidak mengabaikan aspek perilaku dan kepribadian peserta didik. Serta psikologis, manusia merupakan individu yang unik. Dengan demikian, kajian psikologis dalam pengembangan kurikulum seyogianya memperhatikan keunikan yang dimiliki oleh setiap individu, baik ditinjau dari segi tingkat kecerdasan maupun sikap, motivasi, perasaan, serta karakteristik individu lainnya. Yang selanjutnya, kurikulum pendidikan seyogianya mampu menyediakan kesempatan kepada setiap individu untuk dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki, baik dalam hal subjek matter maupun metode penyampaiannya. Secara khusus dalam konteks pendidikan di Indonesia saat ini, kurikulum yang dikembangkan saat ini adalah kurikulum berbasis kompetensi yang pada intinya menekankan pada upaya pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direplikasikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kebiasaan berpikir dan bertindak secara konsisten dan terus-menerus memungkinkan seorang menjadi kompeten dalam arti memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu. Dengan demikian, dalam pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, kajian psikologis terutama berkenaan dengan aspek-aspek, yakni yang kesatu kemampuan siswa melakukan sesuatu dalam berbagai konteks. Yang kedua, pengalaman belajar siswa. Yang ketiga, hasil belajar atau learning. Yang keempat, standarisasi kemampuan siswa. Terus yang selanjutnya, yang kedua, kontribusi psikologi pendidikan terhadap sistem pembelajaran. Psikologi pendidikan telah melahirkan berbagai teori yang mendasari sistem pembelajaran. Kita mengenal adanya sejumlah teori dalam pembelajaran seperti teori klasikal, conditioning, Sims, operant conditioning, Gestalt, teori daya, teori kognitif, dan teori-teori pembelajaran lainnya. Terlepas dari kontroversi yang menyertai kelemahan dari masing-masing teori tersebut, pada kenyataannya teori-teori tersebut telah memberikan sumbangan yang signifikan dalam proses pembelajaran. Di samping itu, kajian psikologi pendidikan telah melahirkan pula sejumlah prinsip-prinsip yang
melandasi kegiatan pembelajaran Nasution mengatakan mengetengahkan 13 prinsip dalam belajar, yakni yang agar seseorang benar-benar belajar, ia harus mempunyai suatu tujuan. Terus yang kedua, yang B, dua tujuan itu harus timbul dari suatu berhubungan dengan kebutuhan hidupnya dan bukan karena dipaksa oleh orang lain. Terus yang C, orang itu harus bersedia mengalami bermacam-macam kesulitan dan berusaha dengan tekun untuk mencapai tujuan yang berharga baginya. Terus yang D, belajar itu harus terbukti dari perubahan kelakuannya. Terus yang E, selain tujuan pokok yang hendak dicapai, perlu diperolehnya pula hasil sambilan. Terus yang F, belajar lebih berhasil dengan jalan berbuat atau melakukan. Terus yang G, seseorang belajar sebagai keseluruhan atau tidak hanya aspek intelektual maupun termasuk pula aspek emosional, sosial, estis dan sebagainya. Terus yang H, seseorang memerlukan bantuan dan bimbingan dari orang lain. Terus yang I, untuk belajar diperlukan insig, apa yang dipelajari harus benar-benar dipahami. Terus yang J, di samping mengajar tujuan belajar yang sebenarnya, seseorang sering mengejar tujuan-tujuan lain. Terus yang K, belajar lebih berhasil apabila usaha itu memberi sukses yang menyenangkan. Terus yang L, ulangan dan latihan perlu, akan tetapi harus didahului oleh pemahaman. Terus yang terakhir, belajar hanya mungkin kalau ada kemauan dan hasrat untuk belajar. Terakhir, 3, kontribusi psikologi pendidikan terhadap sistem penilaian. Penilaian pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pendidikan guna memahami seberapa jauh tingkat keberhasilan pendidikan. Melalui kajian psikologi kita dapat memahami perkembangan perilaku apa saja yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pendidikan atau pembelajaran tertentu. Di samping itu, kajian psikologis telah memberikan sumbangan nyata dalam pengukuran potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik, terutama setelah dikembangkannya berbagai tes psikologis, baik untuk mengukur tingkat kecerdasan maupun bakat kepribadian individu lainnya. Kita mengenal sejumlah tes psikologis yang saat ini masih banyak digunakan untuk mengukur potensi seseorang individu, seperti multi aptitude test atau MAT, lalu differential attitude test atau DAT. Terus ada EPPS dan alat ukur lainnya. Pemahaman kecerdasan, bakat, minat dan aspek kepribadian lainnya melalui pengukuran psikologis memiliki arti penting bagi upaya pengembangan proses pendidikan individu.
yang bersangkutan sehingga pada gilirannya dapat dicapai perkembangan individu yang optimal. Mungkin sekian dari saya, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divya Lutfi Firdausi dari kelas C dengan NPM 2121913. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan bab 3, yaitu mengenai pembahasan. Psikologi pendidikan adalah studi tentang bagaimana manusia belajar dalam setting pendidikan, efektivitas intervensi pendidikan, psikologi pengajaran, dan psikologi sosial sekolah sebagai organisasi. Psikologi pendidikan juga berkaitan dengan bagaimana siswa belajar dan berkembang, sering fokus pada subkelompok seperti anak-anak berbakat. Nah, dalam proses dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pendidikan, peranan psikologi juga menjadi sangat mutlak. Analisis psikologi akan membantu para pendidik untuk memahami struktur psikologis anak didik dan kegiatan-kegiatannya, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan secara efektif. Oleh karena itu, kami membuat makalah ini untuk memberikan pandangan tentang landasan psikologi pendidikan dan mencegah terjadinya beban psikologi pada peserta didik, serta dapat melakukan pendekatan secara baik antara pendidik dan peserta pendidik. Pendidik selalu melibatkan kejiwaan manusia, sehingga landasan psikologi merupakan salah satu landasan yang penting dalam bidang pendidikan. Sementara itu, keberhasilan pendidik dalam melaksanakan berbagai peranannya antara lain akan dipengaruhi oleh tentang pemahamannya dalam pendidikan perkembangan peserta didik. Oleh sebab itu, agar sukses dalam mendidik, kita perlu memahami perkembangan. Sebab hal ini membantu kita dalam memahami tingkah laku. Tingkah laku siswa sendiri dipelajari dalam suatu ilmu yang disebut dengan psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari jiwa manusia. Perbedaan individual terjadi karena adanya perbedaan berbagai aspek kejiwaan antar peserta didik, bukan hanya berkaitan dengan kecerdasan dan bakat, tetapi juga perbedaan pengalaman dan tingkat perkembangan, perbedaan aspirasi dan cita-cita, bahkan perbedaan kepribadian secara keseluruhan. Yang selanjutnya ada bab 4, yaitu kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil dari makalah tersebut, yaitu landasan psikologis pendidikan merupakan suatu landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya, serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia pada setiap tahapan usia perkembangan tertentu untuk mengenali dan menyikapi manusia sesuai dengan tahapan usia perkembangannya, yang bertujuan untuk memudahkan proses pendidikan. Bentuk-bentuk landasan psikologi pendidikan mencangkup psikologis perkembangan, belajar, dan sosial. Dalam perkembangannya, landasan psikologis pendidikan memiliki peranan sebagai perkembangan kurikulum dan sistem pembelajaran dan juga penilaian. Pemahaman peserta didik yang berkaitan dengan aspek kejiwaan merupakan salah satu kunci keberhasilan dari pendidikan. Yang selanjutnya yaitu ada saran. Yang pertama, pendidik diwajibkan untuk menerapkan nilai-nilai landasan psikologis pendidikan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, yaitu pendidik lebih memperhatikan landasan psikologis pendidikan yang sesuai dengan peserta didik. Nah, dengan begitu, maka perkembangan peserta didik diharapkan dapat berkembang secara optimal dan mengarah ke arah yang ditujukan.
Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.